Saat mendengar kalau motor ini tuh produksi dari Suzuki, mungkin 80% dari kalian nggak akan menyukai desainnya, geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan untuk pasaran skutik bergaya klasik, retro ataupun skutik-skutik yang basisnya stylish, mungkin Honda Stylo ini menjadi salah satu skutik rasa facemade yang cukup menggemparkan di awal kehadirannya ya guys ya, apalagi waktu itu awal kehadirannya itu bertepatan atau sedang berlangsungnya kasus viral rangka ESAF dari Honda geng, yang ya cukup membuat polemik dan perdebatan waktu itu ya gengs ya. Dan ya nggak bisa dipungkiri Honda Stylo ini kayaknya sih dulu mau meniru Giorno-nya Thailand, tapi ya menjadi Stylo ini. Dan untuk motor ini ataupun yang rasa-rasa facemade ini Suzuki sebenarnya juga punya geng, tapi mungkin kalian langsung akan mengerutkan dahi dan 80% dari kalian mungkin nggak tertarik dengan motor dari Suzuki ini karena emang bentuknya cukup nyeleneh. Dia adalah Suzuki Access 125. Untuk secara tampilan motor ini tuh bentuknya cukup unik memang geng, saya akui ini bentuknya memang cukup unik, tapi mungkin dari segi fitur atau segi kenyamanan ataupun bukan kenyamanan, akomodasi ini bisa kalian pertimbangkan untuk kalian miliki ataupun setidaknya menjadi tolak ukur kalau kalian mencari skutik-skutik yang ramah untuk mobilitas seperti itu geng. Karena skutik yang satu ini, Suzuki Access 125 ini memiliki desain ataupun tampilan ataupun kemampuan akomodasi barang itu yang cukup lumayan geng. Ya gimana enggak, karena dari sisi lantai-lantainya itu lega, dari sisi pengisian bahan bakar itu juga cukup unik ataupun cukup praktis karena berada di bokongnya geng, ataupun di area buritanya. Yuk langsung aja kita bahas ataupun kita lihat detail-detail dari Suzuki Access 125. Untuk di area dasi kita akan menemukan bentuk dasi yang cukup kecil dengan emblem Suzuki yang premium banget, bentuknya khas dan apa itu namanya dikelir dengan warna chrome ya guys ya, jadi emang premium dan elegan banget. Dan untuk krum-krumannya itu juga berada di area belakang, ada tulisan Access 125 emblem yang timbul dengan khas yang krum-krum gitu kan. Juga yang senada itu di area cover knalpotnya geng. Jadi knalpotnya itu emang cukup rendah dan cukup gede juga dengan ada cover knalpotnya. Nah ini geng, kalian mau ngisi BBM-nya itu tinggal buka di area belakang sini. Mirip seperti Suzuki Avenis, jadi emang lebih praktis. Nah untuk bagian stop lamp-nya emang apa ya, bentuknya itu nggak menarik, nggak terlalu menarik buat kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin ya guys ya, yang kebanyakan suka yang bentuk-bentuknya tajam, bentuk-bentuknya sporty seperti itu geng. Nah di area sini kalian akan menemukan lantainya itu emang cukup lega kan, kalian bisa lihat sendiri ada dua hooknya geng, jadi ada di depan dan di area bawah joknya. Dan ini kan pasti memudahkan kalian untuk membawa barang-barang belanjaan yang mungkin cukup banyak geng. Nah untuk di area glove-nya itu di sebelah kiri itu ada USB charge-nya. Terus untuk tampilannya ini ya ini bisa dikatakan ini facemade ala-ala Vrindavan sih geng, karena bentuknya ini emang desain khas Vrindavan banget. Untuk bodinya itu emang kayak pipih di area depan, terus di area apa itu namanya, di area lantainya itu juga pipih dan cukup menggembung di area belakang. Untuk area jok ataupun bodinya itu dibuat cukup mengembang dan cukup panjang geng. Nah ini kalian akan menemukan lampu LED di area depan, ada dua klaster loh geng, atas sama bawah, dan itu ada finishing chrome-nya itu menyelimuti di area perlampuannya. Dan untuk spionnya ini mirip kayak facemade kan, dan warnanya itu warna-warna chrome ini, jadi emang aura chrome-nya ini di sini cukup banyak ya guys ya. Chrome-chromannya itu memang cukup banyak dan menegaskan atau memberikan kesan premium dan elegan untuk motor ini geng. Nah kira-kira apalagi, nah untuk di area sein, lampu seinnya itu cukup khas dan unik ya guys ya. Bentuknya itu kayak apa ini bentuknya ya guys ya, kayak trapesium atau apa ini, jadi menjulang
kayak membelah di area sisi firing depannya seperti itu guys ya, dan ini untuk waktu dinyalakan geng. Jadi klaster ada 2 klaster, ada atas sama bawahnya ini. Udah full LED ya guys ya, dan tapi saya nggak ada ini, clock breaking-nya, jadi kalau di area tanjakan mungkin kalian cukup harus lama nih menekan tuas remnya. Dan untuk bodi-bodinya kayak gini, masih terdapat Kickstarter ini Suzuki Access. Emblemnya cukup premium geng, dan warnanya ini glossy ya, warna-warna grey, warna-warna abu-abu yang cukup pekat dan glossy banget ini geng. Handlebarnya juga diberi warna yang glossy dan cukup tinggi ini. Cukup unik sih bentuknya ini ya guys ya. Ya memang mungkin cukup aneh untuk kita. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri ini tuh 1 silinder 124 cc berpendingin udara. Terus mesinnya itu udah PS6 fuel injection dilengkapi dengan SEP atau Suzuki Eco Performance. Dan untuk lampunya udah full digital di area depan, untuk di area belakang dan seinnya ini masih halogen. Untuk tenaganya sendiri mampu memuntahkan tenaga sekitaran 8,7 horsepower pada putaran 6.750 rpm, torsinya itu di 10 Nm pada putaran 5.500 rpm. Dan untuk kaki-kakinya juga cukup gambot. Untuk fitur-fiturnya itu juga udah dilengkapi dengan USB charge, terus ada konektivitas Bluetooth-nya juga. Ini sih cukup worth it sebetulnya ya guys ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik?